Halo teman-teman, kali ini saya sedang berada di kota Magelang dan saya akan mengunjungi salah satu tempat wisata budaya religi yang ada di kota Magelang ini. Ikuti saya ya. Saat ini aku sedang berada di kawasan Gunung Tidar. Nah, aku akan muncak ke atas dan melihat sejarah religi apa yang ada di Gunung Tidar ini nih. Nah teman-teman, untuk menikmati kesejukan dari kebun raya Gunung Tidar ini, gak perlu keluarin uang banyak loh, cukup murah dong. Untuk tiket masuknya hanya sebesar 5.000 saja per orang. Di mana jam operasional selama pandemi COVID-19 ini dibuka pukul 7-15 WIB dengan protokol kesehatan wajib menggunakan masker dan disediakan tempat untuk cuci tangan. Di sini ada 3 makam yang terkenal di Gunung Tidar, yaitu makam dari Syekh Subakir, makam Kiai Sepanjang, dan yang terakhir makam Kiai Semar. Nah, tahu nggak sih, kawasan lokasi Gunung Tidar terletak di tengah kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar kurang lebih 503 meter di atas permukaan laut. Sebenarnya kawasan ini merupakan sebuah bukit, namun masyarakat telah terbiasa menyebutnya sebagai Gunung Tidar, meskipun tidak menjulang tinggi seperti gunung-gunung di daerah lain. Untuk mencapai puncak Tidar sendiri, estimasi waktu yang diperlukan kurang lebih 30 menit berjalan santai, dengan akses yang cukup mudah, karena telah disediakan ada tangga dan juga tempat duduk untuk beristirahat setiap meternya. Kebanyakan wisatawan di Gunung Tidar ini ingin berziarah ke makam-makam yang terdapat di sana. Mereka ingin berdoa, bertirakat terhadap para leluhur, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Gunung Tidar memiliki sejarah yang panjang dan warisan budaya luhur di dalamnya. Menurut kepercayaan, nama Gunung Tidar berasal dari gabungan kata mati dan modar. Hal ini merujuk pada sisi kemistisan dari Gunung Tidar sendiri, di mana siapapun yang menginjakan kaki pada Gunung Tidar pada masa lampau akan mengalami jika tidak mati ya modar. Modar adalah istilah untuk mati dalam bahasa Jawa. Perjalanan awal, kita bisa menemukan makam dari Maulana Muhammad Al-Bakir atau biasa dipanggil Syekh Subakir yang berbentuk benteng dengan lingkaran yang mengelilinginya, di mana dikisahkan beliau sempat menetap sementara di kawasan Tidar. Bisa jadi makam tersebut asli ataupun petilasan dari Syekh Subakir. Dari perjalanan selanjutnya, kita bisa menemukan makam Kiai Sepanjang, di mana berdasarkan informasi yang beredar, Kiai Sepanjang adalah tombak untuk mengalahkan jin penguasa Gunung Tidar pada masa itu, dan untuk paku tanah Jawa. Namun hingga kini, dari mana asal-usul tombak Kiai Sepanjang masih menjadi misteri. Lokasi tersebut tidak jauh dari puncak Tidar, di mana di puncak bisa menemukan petilasan dari Pangeran Purboyo yang berada tepat di bawah beringin besar. Beliau dikisahkan merupakan anak dari sang pendiri kerajaan Mataram. Selanjutnya di bagian paling atas, Gunung Tidar terdapat makam Sang Hyang Isaya Jati atau yang lebih dikenal sebagai Kiai Semar, yang menurut kepercayaan orang sekitar sebagai sosok Semar sang pamomong tanah Jawa. Makam tersebut berbentuk kerucut seperti tumpeng berwarna kuning dengan dikelilingi pagar 9 meter dengan tulisan aksara Jawa. Di puncak juga terdapat sebuah tugu yang dipercaya sebagai paku tanah Jawa dengan tulisan aksara Jawa, sa yang memiliki makna sapa, salah, saleh. Apabila berbuat salah, maka suatu saat akan menanggung akibat dari perbuatan tersebut. Terdapat pula tugu tinggi menjulang di puncak Gunung Tidar, milik Akademi Militer, yang bermarkas di Lembah Tidar, bagian barat sebagai Kawah Candra di Muka, yang mencetak pemimpin bangsa dan perwira pejuang Sabta Marga yang telah berdiri sejak 11 November 1957. Nah, itu dia teman-teman sejarah religi yang ada di Gunung Tidar. Kita sebagai generasi milenial harus tahu sejarah dan legenda yang ada di masa lampau. Jangan lupa kalau ke kota Magelang kunjungi Gunung Tidar ya.